Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Terima kasih kita yang sedalam-dalamnya. Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat karunia. Allah masih bimbing kita dengan hidayahnya, sehingga dengan hidayah dari Allah kita semangat melakukan ibadah. Kita hadir ke rumah Allah untuk menunaikan perintah Allah, melakukan sholat berjamaah, sholat Jumat secara berjamaah. Sadar kita dengan kebutuhan kita, dengan hidayah dari Allah, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahu dengan apa yang mesti kita perbuat, apa yang mesti kita lakukan. Maka mesti kita jaga hidayah, kita jaga petunjuk dari Allah, sehingga dia menjadi lebih subur, menjadi lebih naik, lebih bagus kualitasnya, dan kita pun semakin dekat dengan Allah. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah. Nabi Muhammad mesti selalu kita cintai dengan cinta yang besar. Mesti kita nampakkan bahwa memang kita selalu mencintai beliau dengan pembuktian. Apa pembuktiannya? Semangat kita meneladani Nabi. Bukti kita mencintai Nabi Muhammad dengan cinta yang sungguh-sungguh adalah semangat kita, yaitu mencontoh Nabi dalam menjalani kehidupan ini, terutama dalam menjalankan ibadah. Kita pelajari apa yang ditinggalkan oleh Nabi, kita pahami, kita amalkan. Bahkan kalau bisa kita ikut mengajarkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi dari Al-Quran dan hadis, dari apa yang disampaikan oleh para ulama. Kita saling mengingatkan sesama kita untuk agar yaitu nampak bukti kecintaan kita. Tentunya banyak-banyak kita berselawat, mengucapkan salam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan nanti kita diberi izin oleh Allah untuk bertemu Nabi bersama Nabi di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kami sebagai khatib pada kesempatan ini mengajak kepada kita semua, lebih-lebih kepada diri kami pribadi, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita naikkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita sadari bahwa kita sangat membutuhkan peningkatan iman dan takwa. Untuk apa kita tingkatkan iman dan takwa? Untuk agar kita mendapatkan nasib yang baik, mendapatkan keselamatan dunia akhirat, mendapatkan kemenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Kata Allah, persiapkan bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa itu takwa?
bimtisali awamirillahi ta'ala wajtinabun nawahi. Takwa adalah kita kerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan semua yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang selalu meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita di setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di Jumat pertama di 2024. Tentunya kita mesti lebih baik, lebih bagus ibadahnya, lebih menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang lebih berkualitas dalam banyak hal, terutama dalam penghambaan diri kepada Allah. Kita adalah orang-orang yang benar-benar mesti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang Islam yang sesungguhnya. Kita tingkatkan keislaman kita, benar-benar dalam diri kita ada keimanan. Iman dalam pembuktian, iman yang dibuktikan dengan yaitu hati yang yakin, kemudian lisan yang menunjukkan lisan yang layaknya lisan orang beriman, kemudian perbuatan kita nampak perbuatan layaknya perbuatan orang-orang beriman. Sebagaimana memang iman itu adalah iqtadu bil qalbi wa nutiqa bil lisan wal af'alu bil arkan. Iman adalah yakin, kokoh keyakinan dalam hati, kemudian membuktikan dengan ucapan, kemudian mengamalkan, membuktikan dengan amal perbuatan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bahkan kita juga ingin menjadi orang yang sebenar bertakwa kepada Allah. Karena bertakwa itulah yang sesungguhnya bekal. Kita disuruh, bahkan diwajibkan menjadi orang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berjanji, ada di dalam surah At-Tolak 5 janji Allah untuk orang-orang bertakwa. Kalau kita mampu, kalau kita konsisten, terus benar-benar berupaya menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, melakukan perintah-perintah Allah, terus berupaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, maka kalau memang kita termasuk orang bertakwa, Allah janji akan memberikan 5 hal. Apa 5 hal itu? Yang pertama Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pertama janji Allah untuk orang bertakwa adalah, kata Allah, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan baginya solusi-solusi, jalan keluar dalam setiap dia mendapatkan permasalahan, tantangan dalam kehidupan. Hidup ini penuh dengan masalah. Kalau tidak mau punya masalah, sama dengan tidak mau hidup. Kita dalam hidup banyak tantangan, banyak yang dihadapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam bermasyarakat, dalam berumah tangga, bahkan mungkin dalamnya itu sebagai seorang mahasiswa misalnya, atau misalnya sebagai seorang, apalagi sebagai seorang pemimpin misalnya, ya. Kita akan menghadapi banyak masalah, banyak tantangan, banyak sesuatu yang berat ketika kita melaluinya. Tapi kalau seseorang itu bertakwa kepada Allah, maka Allah tidak membiarkannya sendiri dalam melaluinya. Allah akan menolong. Pertolongan Allah sangat dekat. Allah akan membantu, sehingga seseorang yang bertakwa ketika dia menghadapi sebuah permasalahan dalam menjalani kehidupan, dia lebih cepat mendapatkan jalan keluar dibandingkan orang-orang lain. Kalaupun orang lain dapat jalan keluar, orang bertakwa lebih indah solusinya, lebih indah jalan keluar yang Allah berikan kepadanya. Itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sehingga nampak kalau orang bertakwa ini memang yaitu dia tidak dibiarkan sendiri dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Gitu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, janji Allah untuk orang-orang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah janji orang bertakwa akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka.
mencari rezeki. Rezeki itu adalah rahasia Allah. Walaupun rezeki itu dijamin oleh Allah, tapi kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan besok, apa yang akan kita raih, apa yang akan diperoleh oleh seseorang di hari berikutnya. Wallahu a'lam. Walaupun dalam bayangannya ini itu tidak pasti. Tapi kalau untuk orang bertakwa, dia akan selalu mendapatkan sesuatu kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kejutan-kejutannya? Berbagai macam hal. Bisa saja misalnya tidak mesti dalam bentuk kaya. Kalaupun kaya, bersyukur, berkah, alhamdulillah. Tapi kalaupun misalkan dia tidak berlimpah harta, maka bisa saja dia diberi yaitu anak-anak yang saleh salehah. Dia diberi oleh Allah pasangan yang baik. Dia diberi oleh Allah lingkungan yang baik. Dia diberi oleh Allah misalnya tetangga yang baik, macam-macam. Ketika dia butuh sesuatu, tidak membuat dia pusing ataupun misalnya kerepotan dalam mencarinya, tapi Allah berikan jalan yang begitu membuat dia tidak susah dalam menempuhnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya orang-orang bertakwa itu dalam hidup ini dia menjalaninya dengan begitu indah, dengan begitu yaitu penuh dengan tersenyum. Begitu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, janji Allah untuk orang-orang bertakwa adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, kata Allah, Allah jadikan setiap urusannya ringan, setiap urusannya mudah. Begitu kaum muslimin. Kita lihat banyak saudara-saudara kita dalam menjalani hidup ini sangat berat, sehingga ada yang sampai stres, ada yang sampai frustasi, bahkan na'udzubillah ada yang sampai gila. Ya, begitu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Bahkan beberapa hari belakangan ini diberitakan bahwa sebagaimana biasanya setelah pemilu itu banyak yang frustasi, banyak yang stres. Itu kenapa? Karena tidak bertakwa kepada Allah dalam mengupayakan sesuatu yang diinginkan. Sehingga disediakanlah oleh banyak rumah sakit, yaitu tempat orang-orang, penampungan orang-orang stres, karena mungkin kalah nanti dalam caleg, karena mungkin kalah nanti dalam yaitu berlomba dalam mendapatkan suara masyarakat, suara rakyat. Maka ketika dia menjalaninya tidak dengan rileks, tidak dengan rasa takwa kepada Allah, tapi dia campur dengan ambisi yang tinggi, ditambah dengan misalkan na'udzubillah sogok-sogok, ya, ar-rasi wal murtasyif finnar, kata Nabi. Orang yang menyogok dan disogok itu masuk neraka, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah keluar banyak uang, banyak modal, banyak harta, ternyata dia tidak mendapatkan kemenangan, maka dia tidak seperti orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang bertakwa kepada Allah? Dia akan hanya melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah. Kalaupun dia ingin mendapatkan sebuah jabatan, sebuah kedudukan, sebuah kursi di suatu misalnya yaitu posisi, maka dia upayakan dengan cara yang terhormat. Dia upayakan dengan cara yang minimal, tidak melanggar aturan agama, hanya bersosialisasi, hanya menyampaikan dengan cara wajar dan pantas, tidak dengan cara-cara yang dibenci dalam agama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita melihat misalkan secara langsung ataupun dalam pemberitaan, misalnya dalam layar televisi ataupun layar HP kita, orang-orang yang dekat dengan Allah itu begitu nampak di tampilannya, di wajahnya, tidak banyak beban berat dalam hidupnya, bahkan bisa jadi tidak ada. Kenapa? Karena dia selalu
bersama dengan Allah. Karena selalu apapun permasalahannya, dia bergantung kepada Allah, dia mengadu kepada Allah, dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat para ulama, ya, para syekh, masyaikh, mereka begitu santai dalam menjalani kehidupan ini. Ataupun misalnya para habaib, begitu mereka itu ringan dalam menjalani kehidupan ini. Begitu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena apapun yang mereka hadapi dalam hidup, mereka selalu melibatkan Allah dalam kehidupan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian janji Allah yang keempat untuk orang-orang bertakwa adalah wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atih. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, kata Allah, Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Kita punya banyak kesalahan, banyak dosa, banyak kekhilafan, aib kita banyak. Tapi kalau kita berupaya untuk bertakwa kepada Allah, lalu kita sampai kepada posisi takwa, istiqomah kita, konsisten kita di dalamnya, maka dosa-dosa kita yang lalu Allah hapuskan, bahkan Allah maafkan, asalkan kita sungguh-sungguh dalam ketakwaan kepada Allah. Maka Allah tidak lagi melihat bagaimana kelamnya masa lalu yang pernah kita alami, tapi Allah melihat masa sekarang dan masa yang akan datang kita. Karena memang Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Innamal a'malu bi khawatimiha. Penentu amal seseorang adalah di akhir. Penentu seseorang itu yaitu husnul khatimah atau tidak, dia nilainya tinggi di mata Allah atau tidak, dia adalah mulia atau tidak, itu dilihat di masa-masa dia sekarang, terutama masa-masa dia mendekati ajalnya. Itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berupaya, berusaha, mesti benar-benar berikhtiar untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir janji Allah untuk orang-orang bertakwa adalah wa yu'zim lahu ajra. Orang bertakwa, Allah janji Allah akan besarkan balasan untuk setiap amal kebaikannya. Allah jadikan lebih daripada yang lain. Kalau orang-orang baru belajar beramal, kadang beribadah, kadang tidak, kadang beribadah, kadang tidak, maka belum spesial, belum lagi dia itu yaitu istiqomah, maka belum lagi mendapatkan kelebihan pahala yang lebih besar. Tapi kalau misalkan seseorang bertakwa kepada Allah, ketika ada halangan-halangan tertentu, misalkan dia sakit, walaupun dia tidak sholat berjamaah ke masjid, tapi selama ini dia sholat berjamaah ke masjid, tapi saat dia sakit tidak dia ke masjid, dia tetap dihitung ke masjid, pahalanya tetap sama seperti saat dia ke masjid. Ada amalan-amalan tertentu yang dia lakukan, misalkan menghidupkan malam, misalnya dia sholat malam begitu banyak, misalnya membaca Al-Quran di waktu malam ataupun di waktu lain begitu banyak, misalnya. Tapi ketika di momen tertentu dia misalkan musafir, atau misalkan dia yaitu mengalami keadaan sakit, tidak mampu dia melakukan rutinitasnya, tetap dia mendapatkan pahala utuh. Ya, itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Orang bertakwa tentu sholat ke masjid. Orang bertakwa tentu berjamaah, yaitu bersama imam di waktu yang afdol, maka pahalanya lebih besar. Begitu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Allah punya stok pahala yang tidak terbatas. Stok pahala Allah itu tidak ada batasannya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Allah berikan kepada orang-orang yang dia kehendaki dalam jumlah yang dia mau, yang dia inginkan, yang dia kehendaki juga. Begitu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Maka mudah-mudahan kita sama-sama menyadari bahwa
Kita butuh menjadi orang-orang yang sesungguhnya, yang benar-benar bertakwa, yang sungguh-sungguh bertakwa. Walaupun pada saat ini mungkin kita masih berlatih, masih berupaya, tapi kalau kita ada keseriusan, selalu meminta kepada Allah kekuatan, lalu kita benar-benar melakukannya, upaya-upaya menuju kepada ketakwaan, dan kita konsisten dan istiqomah, insya Allah kita akan diberikan kemudahan jalan oleh Allah untuk benar-benar mendapatkan yaitu level orang yang tinggi takwanya. Semakin tinggi takwanya, maka semakin tinggi derajatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah, kata Allah, yang paling tinggi takwanya, yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mendapatkan itu, dan berakhir kita mudah-mudahan dari kehidupan ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.